Selamat bertemu kembali. Kita hari ini akan mempelajari tentang materi kelas 11, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini nanti akan membawa banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Perubahan ini akan bisa kita lihat berdampak kepada hal yang positif dan hal yang negatif. Setelah materi ini nanti akan kita bahas tentang perubahan-perubahan tersebut. Kali ini kita akan membahas dulu proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu disebut dengan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa menjelajahi daerah-daerah yang baru, menjelajahi samudra yang luas untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Dalam menjelajahi samudra itu, mereka tidak dapat langsung menuju daerah penghasil rempah-rempah tersebut, sehingga hal itu disebut dengan penjelajahan atau lebih lengkapnya penjelajahan samudra. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa menjelajahi samudra. Yang pertama, secara politik, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Kejatuhan Konstantinopel atau disebut dengan Romawi Timur ke tangan Turki mengakibatkan bangsa Eropa dilarang berdagang di sekitar Konstantinopel. Sementara Konstantinopel selain sebagai pusat pemerintahan untuk Romawi Timur, Konstantinopel juga adalah sebagai pusat perdagangan untuk wilayah Eropa. Pelarangan orang-orang Eropa berdagang di Konstantinopel membawa dampak orang Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah sangat penting bagi bangsa Eropa, sehingga mereka melakukan pencarian daerah penghasil rempah-rempah tersebut, atau orang Eropa melakukan penjelajahan samudra. Faktor yang kedua mendorong bangsa Eropa menjelajahi samudra adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini ditandai dengan adanya penemuan kompas yang nanti sangat penting untuk menentukan arah kemana bangsa Eropa melakukan pelayaran. Selain kompas, juga adanya pembuatan kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar ini nanti dipakai untuk bisa mengarungi samudra. Kemudian, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya teori heliosentris, di mana teori heliosentris ini menyebutkan bahwa bentuk bumi adalah bulat dan bumi mengitari matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus yang kemudian didukung oleh Galileo Galilei. Hubungannya adalah dengan penjelajahan samudra adalah bila bentuk bumi ini bulat, maka para penjelajah-penjelajah tersebut akan bisa kembali ke tempat semula apabila berlayar dari satu arah menuju terus ke arah seterusnya, dan dia akan kembali ke daerah semula dari arah yang berlawanan. Faktor yang ketiga adalah adanya rasa ingin tahu atau faktor petualangan. Faktor petualangan ini adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu yang nanti pertama dilakukan oleh Marco Polo. Marco Polo pernah melakukan perjalanan ke
wilayah timur, dan ini dibuat catatannya secara lengkap oleh Marco Polo. Faktor berikutnya yang terakhir adalah adanya semangat reconquista oleh bangsa Eropa. Semangat reconquista ini adalah semangat balas dendam terhadap kekuasaan Islam. Semangat reconquista ini disebabkan oleh adanya kekalahan bangsa Eropa di wilayah Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki yang beragama Islam. Semangat reconquista ini ingin menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia dan ingin memenangkan atau menguasai wilayah-wilayah lainnya untuk menunjukkan kekuasaan Eropa. Penjelajahan samudra mempunyai semboyan yang dikenal dengan 3G: Gold, Glory, dan Gospel. Gold ini adalah mencari kekayaan, Glory adalah mencari kejayaan, Gospel penyebaran agama Nasrani. Semboyan inilah yang nanti memotivasi bangsa Eropa bisa mengarungi samudra yang luas dan tetap memotivasi bangsa Eropa sehingga bisa mencapai daerah penghasil rempah-rempah tersebut yang awalnya mereka tidak tahu di mana tempat daerah tersebut. Penjelajahan samudra dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dua negara inilah yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra dikenal juga nanti selanjutnya dengan imperialisme kuno. Sehingga nanti pelopor imperialisme kuno adalah negara Portugis dan Spanyol. Kemudian penjelajahan samudra ini nanti diikuti oleh Inggris, Belanda, Prancis. Penjelajahan samudra, sistem ekonominya dikenal dengan merkantilisme. Merkantilisme ini dijalankan oleh Portugis dan Spanyol yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain dengan ciri-ciri sebagai berikut. Logam mulia atau emas sebagai ukuran kekayaan, artinya semakin banyak emas yang dimiliki suatu negara, maka negara itu akan semakin kaya. Negara mengawasi perekonomian dan campur tangan apabila perlu, artinya negara yang menentukan kemana arah perekonomian. Berikutnya, menggalakkan hasil industri yang merubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk diekspor. Menggalakkan pertambahan penduduk untuk mencukupi tenaga untuk industri. Meningkatkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. Inilah yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol pada awal-awal penjelajahan samudra. Yang terakhir kita akan melihat tokoh-tokoh penjelajahan samudra dari pelopor penjelajahan samudra. Yang pertama, bangsa Portugis. Penjelajah Portugis yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berhasil menyusuri pantai timur Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama melanjutkan perjalanan dari Bartolomeus Dias, menyusuri pantai barat Afrika sampai ke India. Di India, mereka belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah, sehingga dilakukan penjelajahan samudra berikutnya oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque mengikuti rute dari para pendahulunya Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, yang kemudian Alfonso de Albuquerque berhasil sampai ke Malaka dan berhasil menguasai Malaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1512
berhasil sampai ke daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku. Tokoh-tokoh penjelajahan samudra dari bangsa Spanyol yang pertama, Christopher Columbus. Christopher Columbus berlayar dari arah barat menyusuri Atlantik sampai di Kepulauan Bahama. Di Kepulauan Bahama terjadi kekeliruan oleh Columbus menyebutkan penduduk asli tersebut disebut dengan India. Nah, nama Indian ini sampai sekarang masih tetap disebut sebagai penduduk asli Amerika yang berada di Kepulauan Bahama tersebut. Penjelajahan Christopher Columbus dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan dikenal sebagai penjelajah yang berhasil mengelilingi dunia, yang dimulai dari Spanyol dengan menyusuri Amerika, terus ke Samudra Pasifik, akhirnya sampai di Filipina dan tewas di sana. Dari Filipina diteruskan oleh Sebastian de Elcano, mereka bisa sampai ke Maluku, dan dari Maluku mereka berhasil kembali pulang ke Spanyol. Itulah sebabnya ekspedisi Ferdinand Magellan disebutkan sebagai ekspedisi yang berhasil menjelajahi samudera dan ekspedisi yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, sekian dulu untuk materi kita ini, nanti akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan lupa tetap diulang-ulang, dan yang paling penting adalah selalu berusaha ingin mengetahui hal-hal yang perlu dalam kehidupan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Ingat selalu subscribe-nya.